Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimanirkumullah, sahabat hidayah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Dari sekian banyaknya nikmat tersebut, nikmat kesempatan kembali kita dimudahkan untuk kembali bersua di gelombang 103,4 Hidayah FM, Radio Hidayah yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bayyinah, Jalan Merak Sakti, Padang Pekanbaru. Semoga kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas-aktivitas kita. Semoga Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita senantiasa dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesuai agenda kita di setiap Sabtu sore ini akan kita ikuti kajian secara langsung kembali bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Tauhid dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah taala. Kita terhubung bersama Ustaz melalui Zoom dari Kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Dan alhamdulillah ikhwatal Islam rahimakumullah, kita telah terkoneksi. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema hari ini ikhwatal Islam sore ini Ustaz akan membahas tentang ke bab tentang kedudukan sholat. Ya, tema dari pembahasan hari ini di bab kedudukan sholat. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, antum dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura majura. Nah, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid, dan untuk beberapa minggu ke depan kita akan membahas kajian yang sifatnya tematik. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan sholat, yang materi ini saya ambil dari kitab guru kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yang berjudul kitabnya Ta'dhimus Salat. Di dalam kitab tersebut ada pembahasan tentang makanatus salat, yaitu tentang kedudukan salat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema ini.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kewajiban terbesar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah salat. Salat adalah tiang agama dan rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah silah, yaitu penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Salat adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Menegakkannya adalah bentuk keimanan, dan menyia-nyiakannya adalah bentuk kekufuran dan kedurhakaan. Fala dina liman la salatalah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan salat, tidak menunaikan salat, tidak mendirikan salat. Wala hadza fil Islam liman taraka salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya di dalam hati dia, dalam wajah dia, dan di dalam kuburan dia kelak, dan bahkan di padang mahsyar kelak. Ya, salat itu akan menjadi cahaya baginya kelak ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Salat itu akan menjadi penolong seorang hamba pada hari kiamat. Orang yang menjaganya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, para orang-orang syuhada yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak memiliki burhan, bukti, dan tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama gembong-gembong kekufuran. Ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ya. 4 orang ini adalah gembong-gembong kekufuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata dalam kitabnya, yaitu kitab salat, beliau berkata, telah disebutkan dalam sebuah hadis, la hadza fil Islam liman taraka salat. Ya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada ketika beliau menjadi khalifah, ya, Umar pernah menulis surat kepada bawahan-bawahannya di penjuru negeri. Beliau berkata dalam suratnya tersebut, inna ahamma umurikum indi as-salat. Ya, beliau berkata, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Ya, lihat ya, ini Umar waktu itu ya adalah Amirul Mukminin, ya, penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Beliau menulis surat kepada bawahannya, ya, di seluruh penjuru negeri, pada gubernur-gubernurnya dan yang semisalnya. Beliau berkata, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Faman hafidhaha hafidha dinah.
Barang siapa menjaganya, yaitu menjaga salat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa liman siwahu adya'. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, yaitu menyia-nyiakan salat, maka ia pun akan lebih menyia-nyiakan amalan yang lainnya. Wala hadda fil Islam liman tarakas salah. Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian Imam Ahmad berkata, fa kullu mustakhfim bis salah mustahinin biha fahuwa mustakhifun bil Islam mustahinun bih. Nah, Imam Ahmad berkata, maka setiap orang atau barang siapa yang meremehkan salat, berarti dia telah meremehkan Islam. Ya, barang siapa yang meremehkan salat, maka dia telah meremehkan Islam. Wa innama hadduhum fil Islam ala qadri hadzihim minas salah. Sesungguhnya bagian mereka dalam Islam adalah sesuai dengan kadar bagian mereka dalam salat. Wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fis salah. Dan kecintaan mereka terhadap Islam itu sesuai dengan kadar kecintaan mereka terhadap salat. Kecintaan mereka terhadap Islam itu sesuai dengan kecintaan mereka terhadap salat. Fa'arif nafsaka ya Abdallah wahdar an talqallaha wala qadra lil Islam indaka fa inna qadra al Islam fi qalbika ka qadri salati fi qalbik. Waqad jaa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu amududdin. Ya. Imam Ahmad berkata, maka kenalilah dirimu wahai hamba Allah, dan waspadalah jangan sampai engkau menemui Allah sementara Islam tidak memiliki nilai di sisimu. Karena sesungguhnya kedudukan Islam di hatimu sesuai dengan kedudukan salat di hatimu. Waqad jaa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu amududdin. Sesungguhnya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salat itu adalah tiang agama. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, tidakkah engkau tahu bahwa tenda ya atau kemah itu tidak akan itu jika tiangnya jatuh ya, maka tenda juga akan jatuh. Maka tali maupun pasak tidak akan berguna lagi jika tiangnya telah jatuh. Ya. Maka demikian pula salat ya, kedudukan salat dalam Islam itu adalah bagaikan tiang ya, karena salat itu adalah tiang agama ya, pondasi agama, tiang agama. Kemudian Imam Ahmad berkata, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati kita dan pahamilah, kokohkanlah kedudukan salat di dalam hati kita. Bertakwalah kepada Allah dengan menegakkan salat. Saling tolong menolonglah dalam mengerjakannya. Dan saling menasihatilah agar mengerjakan salat. Serta saling mengingatkan satu sama lain dari kelalaian dan kelupaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan salat adalah kebajikan yang paling utama. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan perkataannya, telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Ya.
Hal pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah amanah. Ya, amanah ini yang akan hilang, pertama kali yang akan hilang dari agama kita. Wa akhiru ma tafqiduna minhu as-shalah. Dan hal terakhir yang akan hilang darinya, yaitu dari agama kalian, adalah salat. Wa la yusalliyanna aqwamun la khalaqa lahum. Dan sungguh akan ada kaum yang salat padahal tidak ada kebaikan pada diri mereka. Jadi, salat kita adalah akhir dari agama kita. Dan ia adalah amalan pertama yang akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Ya, amalan pertama yang akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat adalah salat kita. Maka tidak ada lagi Islam dan agama setelah hilangnya salat. Ya, karena salat menjadi hal terakhir yang akan hilang dari Islam. Ya, karena setiap sesuatu yang bagian terakhirnya telah hilang, berarti telah hilanglah seluruhnya. Intaha, ya, selesai perkataan Imam Ahmad. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat. Ya, kedudukan sholat itu sangat agung. Ya, kecintaan kita terhadap Islam sebanding dengan kecintaan kita terhadap sholat. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, ya, tidaklah berselisih pendapat, ya, bahwasanya meninggalkan sholat, ya, sholat wajib secara sengaja, ya, meninggalkan sholat wajib, ya, sholat fardu, sholat 5 waktu secara sengaja adalah termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, min akbaril kabair, dan termasuk kemaksiatan yang sangat besar. Ya, sholat 5 waktu itulah kewajiban yang paling tinggi, ya, dan rukun Islam yang paling tinggi setelah syahadatain, ya, setelah dua kalimat syahadat. Maka menyia-nyiakannya atau meninggalkannya, ya, termasuk, ya, dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar. Bahkan lebih besar dosanya dari membunuh, dari mencuri, dari berzina, dari minum khamr, ya. Pelakunya terancam hukuman Allah dan kemurkaannya dan kehinaan di dunia serta di akhirat. Para ulama berselisih pendapat, ya, berbeda pendapat apa hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Apakah dia termasuk kafir, ya, telah keluar dari Islam, atau tidak, ya. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, ya, menunjukkan hal ini. Dan kita pada kesempatan kali ini tidak akan membahas pendapat mana yang rajih, orang yang meninggalkan sholat apakah kafir atau tidak. Namun kita akan sebutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang dimana dengan membaca dalil-dalil ini, ya, setidaknya, ya, dalil-dalil ini akan membangkitkan rasa takut yang besar di hati kita, ya, agar kita tidak meremehkan, ya, agar kita tidak menyia-nyiakan sholat, ya, serta menggerakkan dalam hati kita kecintaan terhadap sholat, ya, agar kita menjaganya, yaitu mendirikan sholat, ya, menunaikannya tepat waktu sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara dalil-dalil yang
disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan kedudukan sholat. Ya. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddathir dari ayat 38 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar." Ya. Yang artinya tiap-tiap jiwa atau tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Ya, setiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, mereka berada di dalam surga, saling bertanya satu sama lain, itu golongan kanan, ya, orang yang masuk surga. Mereka satu sama lain, ya, akan bertanya, saling bertanya. Bertanya tentang apa? Anil mujrimin, bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ya, mereka berkata kepada orang-orang yang berdosa itu, kepada mujrimin, ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Ya, saqar adalah salah satu nama neraka. Ya, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, yaitu ke dalam neraka? Ya, kemudian mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, ini, ya, orang-orang yang berdosa yang berada di neraka tersebut. Ya, sifat pertama yang mereka sebutkan ketika ditanya, kenapa kalian masuk saqar, masuk neraka saqar? Ya, mereka menjawab, kami dahulu, yaitu di dunia, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, artinya apa? Dia termasuk orang yang meninggalkan sholat, yang tidak mengerjakan sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami juga tidak termasuk orang yang memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu, ya, berbicara bersama orang-orang yang berbicara yang perbicaraan yang tidak jelas. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai kematian menjemput kami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, termasuk golongan mujrimin, yaitu orang-orang yang pendosa, yang masuk ke dalam neraka saqar. Ya, ini menunjukkan, ya, ancaman, ya, ancaman. Maka hati-hati, ya, orang yang tidak mengerjakan sholat, ya, hati-hati, ya. Karena di Quran disebutkan bahwasanya kelak orang yang di antara sifat mujrimin yang dia masuk ke dalam neraka saqar, mereka adalah tidak mengerjakan sholat. Ya, ya. Barangkali ada yang bertanya, ada yang menyebutkan, disebutkan juga di sini, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu termasuk orang yang mendustakan hari akhir. Ya, mendustakan hari akhir itu termasuk kekafiran, kufuran. Makanya dia masuk neraka. Ya, orang yang mendustakan hari kiamat, tidak mengimani hari kiamat, ya telah kafir. Ya, karena termasuk dari rukun iman. Namun di sini disebutkan juga salah satu sifat dia adalah
ketika di dunia dulu tidak mengerjakan sholat. Ya, Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran salah satu sifat mereka ya tidak mengerjakan sholat. Ya, kalau sifat ini tidak ada manfaatnya, maksudnya tidak memberikan pengaruh tentang terhadap masuknya dia ke dalam neraka, tentu hal ini tidak akan disebutkan. Ya, tidak mungkin ya, kalau ini tidak berpengaruh. Ini menunjukkan ketika sifat ini disebutkan, ini juga menunjukkan sifat tersebut memiliki andil dalam masuknya dia ke dalam neraka. Ya, qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka para mujrimin tersebut yang di neraka tersebut mengatakan dahulu kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalil yang menunjukkan tentang ya yang dipakai oleh ulama yang untuk menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu termasuk kekufuran. Ya. Ya. Firman Allah di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Ya, yang artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu generasi yang jelek yang menyia-nyiakan salat. Ya, sifat dari pengganti yang jelek tersebut adalah mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui ghayya, menemui ghayya, ya, fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya ini sebagaimana maknanya sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata ya tentang ghayya ini adalah nahrun fi jahannam khabithat ta'mi ba'idal qa'r. Ya, ghayya ini adalah neraka di jahanam, ya, sungai di jahanam, ya, sungai di neraka jahanam yang makanannya menjijikkan dan dasarnya sangat dalam. Ya, ini disebutkan di ayat ini, ya, surat Maryam ayat 59, bahwasanya pengganti yang jelek, ya, datang setelah mereka pengganti yang buruk, pengganti yang jelek yang sifat mereka apa? Menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui ghayya, yaitu sungai, ya, yang ada di jahanam. Maka hal ini menunjukkan betapa besar musibah, ya, yang akan didapatkan oleh orang yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Betapa dahsyat penyesalan bagi orang yang memasuki ghayya, yaitu sungai di neraka jahanam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, dalil berikutnya yang disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Yang artinya, jika mereka bertaubat, ya, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ya, jika mereka bertaubat, ya, mendirikan salat, ya, menunaikan zakat dan mereka, maka mereka itulah saudara-saudaramu seagama. Quran surat At-Taubah ayat 11. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan, ya, persaudaraan dalam agama, yaitu dengan mengerjakan sholat atau tidak, ya.
mengkaitkan persaudaraan dalam agama dengan tolak ukur seorang itu mengerjakan sholat atau tidak. Ya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudaramu seagama. Mafhumnya apa? Ya. Sebaliknya jika mereka tidak bertobat, tidak menunaikan sholat dan tidak membayar zakat, maka mereka bukan saudara-saudaramu seagama. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya jika mereka tidak melakukannya, maka mereka bukanlah saudara seagama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa dalil dari Al-Qur'an. Ada banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ya, namun kita sebutkan 3 saja. Kemudian ada dalil lagi ada banyak juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Yang artinya batas antara seseorang dengan kesyirikan, ya, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kemudian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ahlus Sunan, yaitu para penulis kitab Sunan, dengan sanad yang sahih dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Ya, yang artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya, barang siapa meninggalkannya, ya, meninggalkan salat, ya, maka dia telah kafir. Yaitu perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini adalah di antara dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu termasuk kekafiran. Kemudian dalil lagi hadis lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dan Tabrani dengan sanad yang jayyid, ya, yang bagus, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Ya, barang siapa menjaganya, yaitu menjaga salat, kanat lahu nuran, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya, wa burhanan, dan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najat. Ya, dan barang siapa, ya, sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya dan juga bukti maupun keselamatan, ya, tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak dia pada hari kiamat akan bersama Qarun dan Fir'aun dan Haman dan Ubay ibn Khalaf, ya. 4 orang ini adalah gembong-gembong kekafiran. Ya, Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, di sini ada poin yang penting, poin penting yang menarik, ya. Ya, di sini disebutkan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, Qarun, ya, itu sudah ma'ruf, ya, orang yang, ya, memiliki banyak harta di zamannya.
Ya, kalau orang menemukan harta di dalam tanah sebutnya harta karun. Ya, harta karun, karun itu dari kata korun. Ya, korun, dan hartanya Allah tenggelamkan dalam bumi. Ya, karena dia kafir dan angkuh dan sombong. Kemudian Fir'aun, Korun ini banyak hartanya. Ya. Dan Fir'aun ini adalah Malikul Kipt, ya. Dia raja ya dari bangsa Kipt di Mesir ya, zaman dulu. Kemudian Haman ini menterinya Fir'aun, ya, menterinya Fir'aun. Dan Ubay ibn Khalaf, ya, ini adalah kembang, ini juga kembang musyrikin, ya, Ubay bin Khalaf ini. Ya, adalah salah satu pebisnis, ya, pebisnis namun kafir, ya, kembang kaum musyrikin. Ya, di sini yang menarik adalah orang yang meninggalkan sholat di dalam hadis ini Rasulullah sebutkan, ya, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka ini, bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dan siapa yang di dalam kitab ini, kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Badani disebutkan, siapa yang disibukkan oleh hartanya, siapa yang disibukkan oleh hartanya hingga dia meninggalkan sholat, ya, hartanya menyibukkan dia sampai akhirnya dia tidak mengerjakan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Qarun, ya. Dan siapa yang disibukkan oleh kerajaannya, ya, sehingga dia meninggalkan sholat, ya, dia tidak mengerjakan sholat karena tersibukkan dengan kerajaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang, ya, disibukkan oleh jabatannya, hingga akhirnya dia tidak mengerjakan sholat, ya, dia tinggalkan sholat, ya, karena tersibukkan oleh jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Ya, Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang disibukkan oleh bisnisnya, disibukkan oleh perdagangannya sehingga ia meninggalkan sholat, ya, ia tidak mengerjakan sholat karena sibuk dengan bisnisnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ini adalah beberapa hadis, ya, yang berkaitan dengan, ya, hukuman orang yang meninggalkan sholat, atau dalil yang dipakai oleh para ulama menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Kemudian sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ini hadis, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatallah." Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah lepas darinya jaminan Allah. Ya, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah lepas darinya jaminan Allah. Faqad bari'at minhu dhimmatallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang berkaitan dengan, ya, ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Ya. Hadis-hadis ini, ya, setidaknya bisa membuat rasa takut, ya, dalam hati kita tentang bahaya meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat, ya. Dan mudah-mudahan juga menumbuhkan, ya, dalam hati kita kecintaan terhadap sholat, ya, cintaan agar kita memudahkan hati kita untuk menjaga sholat 5 waktu ini, ya, mengerjakannya dengan di waktunya, ya, sebagaimana Allah wajibkan kepada kita, ya, menjaganya senantiasa sholat 5 waktu, ya, berusaha, ya,
berusaha kita jaga sholat 5 waktu ini ya, karena dia adalah rukun Islam yang paling tinggi ya setelah kalimat syahadat ya. Maka rukun sholat dalam agama Islam itu sangat penting dan hendaknya senantiasa kita berusaha menjaganya ya. Bagi yang sholatnya masih mungkin bolong-bolong ya, sholat 5 waktu, berusaha agar sholatnya dilakukan penuh ya 5 waktu ya. Bagi yang sudah bagus 5 waktu, senantiasa ditingkatkan kekhusyukannya ya, tumakninahnya ya, syarat rukun dan kewajibannya ditingkatkan agar semakin baik, agar semakin besar juga pahalanya ya. Ya, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan tentang kedudukan sholat. Semoga menjadi renungan dan pencerahan kepada kita semuanya, ikhwatal Islam. Semoga kita senantiasa memperbaharui kembali niat-niat kita dan semakin berikan semangat kepada kita untuk mengamalkan pelajaran-pelajaran yang telah kita dengarkan. Baik, ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah. Kita masuk ke sesi kedua, sekitar 10 menit tersisa waktu yang ada. Kita persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya. Kami persilakan, atau pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan barangkali ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Ustadz. Kita buka di 08117530.000 atau pertanyaan dari WA dan SMS di 0811754544. Silakan kamu muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Untuk penelpon yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di 08117530.000 kita buka, atau nomor telepon WA di 0811754544 juga kita persilakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, kalau belum ada di telepon, kita coba ajukan dari WA dan pertanyaannya. Nah, kita coba angkat dari telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Umurian di Jalan Uka. Ya, silakan Umurian, pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, kami kan pernah melakukan perjalanan naik kendaraan umum Ustaz. Jadi waktu subuh itu mobilnya itu nggak berhenti sampai jam 7. Jadi untuk melaksanakan sholat subuh itu kayak mana waktunya tuh Ustaz? Karena di kendaraan kayaknya nggak bisa wudhu juga kan. Udah aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, berkaitan dengan ya pertanyaan yang disebutkan oleh Ibu ini ya, jika kasusnya seperti itu ya, perjalanan panjang misalnya dan di kendaraan umum ya, tidak bisa seperti di bis misalnya. Jika perkumpulan yang paling bagus, pertama dia mengingatkan ya sopir bisnya ya, kalau bisa berhenti mampir dulu di masjid misalnya untuk sholat, atau mampir di pinggir jalan, yang penting bisa untuk turun untuk sholat ya. Ini yang pertama, ini adalah alternatif yang terbaik ya, jika dia mampu melakukannya ya, ini yang sebaiknya selayaknya ditempuh ya. Namun jika tidak bisa, mungkin sudah ngasih tahu, sopirnya juga nggak mau karena dikejar waktu, nggak mau berhenti, maka dia sholat di kendaraan. Ya, harus sholat di waktunya ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi ya hamba yang beriman ya, dengan waktu yang telah ditentukan ya. Jadi waktu sholat itu adalah salah satu syarat sholat yang paling agung. Syarat-syarat yang lain bisa jadi gugur karena untuk menjaga waktu ini, yang untuk menjaga agar kita bisa sholat di waktunya. Jadi kalau kasusnya seperti yang tadi misalnya sudah ingatan sopir nggak mau berhenti juga, maka kewajiban dia adalah sholat
di tempat dia berada, ya, sholat di dalam bis, walaupun sambil duduk, ya, walaupun tidak bisa karena dalam posisinya di bis nggak bisa sholat sambil berdiri, maka dia wajib sholat walaupun sambil duduk, ya, dia wajib sholat sambil duduk, ya, sebisanya, ya, sholat ya sambil duduk, ya, kalau ruku dia agak membungkuk, ya, dengan imaan, yaitu membungkuk dikit. Kemudian rukuknya nanti lebih membungkuk lagi sujudnya lebih membungkuk lagi daripada rukuknya. Ya, seperti itu sholatnya. Dia sholat sesuai kemampuan dia. Ya, karena kita tidak boleh mengakhirkan sholat di luar waktunya. Ya, kalau dia tunda sholatnya sampai dia sampai di lokasi mungkin sudah sampai jam 7 pagi, ini sudah keluar waktu sholat subuh, ya, tidak sah. Sholat subuh dikerjakan di luar waktunya. Ya. Berdiri ini adalah rukun, ya, kita sholat sambil berdiri. Namun menjaga sholat di waktunya itu lebih penting daripada misalnya daripada sholat sambil berdiri, ya, atau sholat. Jadi intinya kita tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktunya, ya. Jadi untuk kasus tadi ibu mengerjakan sholat di bis, ya, sebisanya sesuai dengan keadaan, ya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari telepon. Barangkali ingin bertanya di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kita persilakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari WA di sini Ustaz. Afwan, pertanyaannya mungkin di luar pembahasan. Assalamualaikum Ustaz. Saya alhamdulillah sudah dikaruniai 5 anak. Yang saya khawatirkan bukanlah rezeki dari Allah, tetapi kemampuan saya mengurus dan mendidik anak-anak tersebut. Apakah mengurus anak-anak saat masih kecil, ya maksudnya apalagi mengurus anak-anak saat masih kecil seorang diri. Jadi apa boleh jika saya berdoa jika ingin punya anak lagi? Bolehkah saya berdoa jika tidak ingin punya anak lagi karena saya lelah dan takut mental jadi terganggu, disebabkan mengurus anak itu juga sangat melelahkan dan merepotkan, Ustaz. Bolehkah berdoa seperti itu, Ustaz? Baik, berkaitan dengan pertanyaan ini, ya, yang pertama yang perlu kita mungkin kita yakini bahwasanya anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendidiknya, ya, mendidiknya adalah salah satu amalan yang sangat agung, ya, amalan yang sangat agung, yang di sana ada ganjaran yang sangat besar, ya, jika seseorang, ya, mendidik anaknya, ya, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya, ini adalah salah satu amalan yang besar pahalanya, ya, yang besar pahalanya. Yang memang mendidik anak itu, ya, ada di sana ada masyaqqah, ada kesulitan yang barangkali dihadapi, ya. Dan ini wajar, ini biasa, dan, ya, itulah dunia ini, ya, penuh dengan ujian dan cobaan. Dan kasus yang disebutkan oleh penanya ini, ya, menyebutkan bahwasanya mengurus anak yang mungkin agak banyak, ya, mungkin merepotkan, ya. Ya, kita memang itu merepotkan, cuman perlu kita sadari bahwasanya itu adalah ibadah, ya, itu adalah ibadah. Jadi jika seseorang melakukan hal ini dan dia menyadari bahwasanya ini adalah salah satu bentuk ibadah, dan yang ia lakukan terhadap anaknya, capek-capek yang dia terima dan dia rasakan karena mendidik anak itu adalah bernilai ibadah, kelak akan dia dapati pahalanya di akhirat, maka itu akan terasa ringan baginya, ya, dia akan terasa ringan. Dan adapun berkaitan dengan berdoa, bolehkah berdoa agar tidak punya anak lagi?
eh, sebaiknya tidak berdoa seperti ini, ya, tidak berdoa seperti ini, ya. Mungkin dia bisa berdoa dengan sifatnya yang sementara. Misalnya untuk sementara waktu mungkin berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun ini agar tidak punya anak dulu, ya. Jadi sifatnya sementara, tidak mutlak, ya, tidak doa yang sifatnya terus menerus, ya, tidak mau anak lagi, ya. Ini kan sifatnya seterusnya, tidak mau anak lagi, umum, ya. Jangan doa seperti ini, ya. Jika dia mau berdoa, ya mungkin bisa sifatnya sementara, ya, mungkin 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun ini mudah-mudahan nggak punya anak lagi. Atau dia juga mengambil sebab, nggak apa-apa mengambil sebab, ya, misalnya dengan membatasi kehamilan, membuat jarak kehamilan, ya, bisa dengan ada beberapa banyak metode. Ini bisa dikonsultasikan dengan dokter yang terbaik, ya, metodenya, ya, dan dia berniat tidak selamanya, ya, ya cuma sementara, intinya memberi jarak kehamilan dan kelahiran, ya, agar bisa meringankan mungkin kerepotan yang dia hadapi, ya. Adapun doa yang umum sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Mungkin itulah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ustaz. Mungkin kita cukupkan. Barangkali ada tambahan sebagai akhir dari kepesangan kita untuk edisi hari ini, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, ya, di sana ada sebuah athar, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana beliau berkata, kita sampaikan langsung terjemahannya, ya. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah esok hari dalam keadaan seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga solat-solat ini, yaitu solat-solat 5 waktu di tempat-tempat dikumandangkannya, yaitu di masjid. Ya, ini untuk laki-laki, ya. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk yang baik, dan solat-solat ini, yaitu solat-solat 5 waktu ini, termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Sekiranya kalian solat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang memisahkan diri ini solat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Ya, tidaklah seseorang laki-laki bersuci atau berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia menuju salah satu masjid Allah, melainkan Allah akan mencatat baginya setiap langkah yang ia langkahkan satu kebaikan, dan mengangkatnya 1 derajat, dan menghapusnya 1 keburukan darinya. Sesungguhnya kami, yaitu para sahabat, telah melihat bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah, melainkan orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh pernah ada seseorang laki-laki didatangkan, dipapah di antara 2 orang, hingga dia berdirikan di shaf untuk sholat berjamaah. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika demikian keadaan orang yang tidak sholat berjamaah dianggap munafik oleh para sahabat, maka bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat sama sekali, ya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada diri kita, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigil LC hafizallahu taala dalam kajian otomatik yang telah kita dengarkan. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semua, dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan kembali insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.